Market analisis 9 Agustus 2022. Kita lihat lebih dulu faktor apa saja yang menggerakkan market. Ya, all about oil seperti biasa berjibaku dengan supply versus demand. Tentunya 3 poin utama ini masih tetap akan bermasalah untuk sentimen market minyak. Dan tentunya yang di poin pertama, pemberlakuan batas harga belum diberlakukan karena ditargetkan baru diberlakukan di bulan Oktober mendatang. Nah, tapi tentunya dengan ancaman Rusia bahwa dia tidak akan mengirimkan pasokan minyaknya kepada negara-negara yang terlibat, maka hal ini akan menjadi perdebatan yang cukup panjang. Kemudian, dari berita terbaru kaitannya dengan kesepakatan nuklir Iran yang kemarin juga sudah kita bahas di dalam live streaming hari Senin, ya ternyata benar, Goldman Sachs pun memiliki pandangan serupa dengan kita, bahwasanya mereka melihat ini adalah kuda hitam yang bisa berisiko memberikan efek tekanan terhadap minyak. Nah, tentunya outlook-nya masih tetap diperkirakan bullish secara keseluruhan. Iran diperkirakan memiliki kapasitas 1 juta barrel per hari untuk ekspor, sementara pejabat senior barat mengatakan ada peluang nyata untuk tercapainya kesepakatan. Tapi tentunya masih juga ada ketidakpastian seperti sebelum-sebelumnya. Nah, GS sendiri memangkas perkiraan pasokan 200.000 barrel per hari untuk tahun 2022 dan juga tahun 2023. Sementara itu, GS juga memperkirakan adanya pertumbuhan permintaan 1,2 juta barrel per hari di waktu kedua 2022 dan juga 2 juta barrel per hari di tahun 2023. Nah, sementara itu harga minyak Brent diperkirakan di 110 sampai 125 dolar per barel di kuartal keempat tahun 2022. Tentunya ini turun dari perkiraan sebelumnya 130 sampai 140. Dan sementara itu perkiraan untuk tahun 2023 dipertahankan di 125 dolar per barel. Di sisi lain, Cina masih lakukan latihan militer di sekitar Taiwan dan Menlu Taiwan mengatakan bahwa latihan militer Cina ini menghambat salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia. Latihan Cina pun dicurigai sebagai persiapan invasi ke Taiwan, sehingga Kemenlu Taiwan menyoroti bahaya yang ditimbulkan dari pengiriman pasukan oleh China, dan tentunya menekankan bahwa Taiwan sebetulnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional. Kita belum tahu perkembangan lebih lanjutnya apakah ini akan mengarah kepada invasi mirip dengan Rusia saat menginvasi Ukraina atau tidak. Meskipun sepi data tadi malam, ternyata ekspektasi inflasi 1 tahun Fed turun di 6,2% versus sebelumnya 6,8%. Data menunjukkan ada potensi inflasi tersebut sedikit meredah, dan tentunya ini akan membuat nyaman bagi Fed jika memang data inflasi CPI di hari Rabu dirilis lebih rendah. Dengan demikian, ekspektasi suku bunga di bulan September pun berpotensi sedikit longgar, kemungkinan di kisaran 50 basis poin saja. Tapi, seperti yang dikatakan oleh Mary Daly, bahwa ada 4 data berikutnya akan menjadi pantauan Federal Reserve, yaitu CPI Juli yang akan dirilis besok malam 10 Agustus, kemudian Core PCE Juli di tanggal 26 Agustus, dan NFP Agustus di tanggal 2 September, dan terakhir adalah CPI Agustus di tanggal 13 September. DXY dan juga US Treasury Yield. Oke, ada garis tengah yang kita sempat lihat ditembus, tapi juga kembali ditembus, dan sekarang bertahan di atas garis tengah tersebut. Oke, bagaimana kalau misalkan garis ini kita rubah, dan kita akan melihat pola pergerakannya bergantung kepada pola ini. Ya, inilah area supportnya, kemudian area resistennya akan berada di zona ini. Nah, dengan demikian, dia akan berada di kisaran triangle ini, dan manakah yang akan lebih dulu ditembus? Jika melihat posisinya, tentunya jauh lebih dekat kepada posisi bawah atau support, sehingga kemungkinan potensinya mampu untuk mengalami penembusan, mungkin saja mengejar zona ini. Area support di area 105,60 kembali, atau bisa juga mengalami penembusan level 106,86. Nah, kalau memang ternyata resisten yang tembus, maka dia akan mengejar zonasi 107,50-an. Tapi jika kita lihat dari sisi daily chart, maka kita akan mendapatkan pola candle yang sebetulnya ditutup dengan bearish, atau lebih tepatnya spinning tops. Oke, berhari-hari lamanya kurang lebih 1, 2, 3. Ya, 3 candle terakhir kecenderungan memiliki area yang kita sebut dengan rebound, tapi sayangnya rebound pun cenderung terbatas, dan kita akan coba lihat apakah ini akan terjadi kembali dalam pola penurunan atau tidak. Kalau memang terjadi penurunan, berarti confirm mirip dengan apa yang disebutkan dari kondisi H4 tadi, di mana triangle kecenderungannya akan pecah ataupun tembus zona support, lalu mengejar area 105,70-an ini. Nah, berarti di kondisi daily chart, confirm dengan spinning tops yang berpotensi menekan lebih dulu atau bahkan kembali dalam fase tekanan.
Target dari daily chart sendiri adalah 105.20-an, jadi itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan di grafik H4 tadi. Namun, perhatikan juga US bond yield atau US treasury yield yang ternyata meskipun sempat mengalami kenaikan, dia hanya muncul sebagai retest area neckline. Dan dia sama sekali tidak tembus karena harga tetap bertahan di level neckline tersebut. Jadi kita masih tetap mengharapkan polanya masih berpotensi mengalami penurunan dan yang dikejar adalah target support terdekat, yaitu area low di tanggal 2 Agustus ini. Kalau diperhatikan dari grafik H4-nya pun, sebetulnya area kenaikan ini bisa saja kita asumsikan sebagai zonasi pullback. Oke, saya tinggal tarik saja arealnya menggunakan areal paralel, lalu kemudian kita tarik dari area support ini ke areal ini. Nah, maka yang akan kita dapatkan sebetulnya area kenaikan yang masih dalam jalur pullback. Nah, yang saya khawatirkan ini keadaannya masih nempel dengan area support, maka kemungkinan kenaikan mencapai level 2.871 atau bahkan bisa lebih tinggi ke 2.981. Oleh karenanya, saya masih tetap berhati-hati untuk pergerakan nanti malam, karena apapun bisa terjadi meskipun tanpa ada data yang terlampau signifikan tinggi.